Bab pertama, ulang tahun keempat. Wah, cantik sekali anak ayah, sapa Pak Adri ketika melihat putri bungsunya keluar dari kamar. Seketika Azizah tertawa riang menyambut sapaan ayahnya. Ayah, bolehkah Zizah nanti tidur dengan ayah dan mama? Kata gadis kecil itu sambil berhambur di pelukan ayahnya. Boleh kan, Ma? Tanya gadis itu kepada sang mama yang baru muncul dari dapur. Kenapa nak, kenapa Zizah ingin tidur dengan mama dan ayah? Sudahlah Mas, biarkan malam ini Zizah tidur dengan kita. Siapa tahu ini malam terakhir kebersamaan kita. Tidak, kenapa ayah Zizah ingin dipeluk mama untuk terakhir kalinya? Iya kan, Ma? Ucap bocah balita itu kepada mamanya. Pak Adi begitu terkejut dengan ucapan putri bungsu serta istrinya itu. Ada apa ini, kenapa anak dan istriku berkata demikian? Apa maksud perkataan mereka? Batin Pak Adi bergejolak tidak karuan. Ayah, kenapa ayah malah bengong sih? Tidak mah. Sudah, kita bahas nanti ya, sekarang kita keluar karena semua tamu sudah datang. Tuh, lihat teman-teman Zizah sudah pada datang nak. Yuk kita ke depan. Siap ayah? Ucap gadis balita itu dengan tingkah polahnya sambil berlari ke depan di mana acara ulang tahun untuknya diselenggarakan. Selamat ulang tahun Zizah, ucap temannya yang langsung menyalami Azizah sambil memberikan kado yang mereka bawa ketika mengetahui sang empunya acara datang. Terima kasih. Terima kasih, sambut gadis polos itu sambil tertawa riang. Azizah begitu bersemangat menyambut ucapan dan salam dari temannya yang datang di acara ulang tahunnya yang keempat tersebut. Tak lupa berbagai kado Zizah terima dengan antusias. Gadis kecil itu membuat sang mama tersenyum bahagia. Tak terasa Bu Esti, mamanya Azizah, menitikan air mata. Entah kenapa hatinya merasa akan berpisah lama dari putri bungsunya itu. Bu Esti segera menghapus air matanya. Dia tak ingin suami dan anak-anaknya mengetahui gejolak hati yang melandanya sekarang. Perhatian semuanya, seru yang MC menggema di ruangan di mana acara ulang tahun untuk Azizah diadakan. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita panggil nona manis kita untuk memotong kue sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk nona kecil kita yang manis. Bagaimana, setuju? Ucap sang pembawa acara. Hiruk pikuk meriah dan mewahnya acara ulang tahun Azizah serta pandainya sang pembawa acara membuat acara itu semakin meriah. Kenapa mama menangis? Apa kami menyusahkan mama? Ucap Fajar, putra sulung Bu Esti. Tidak nak, mama bahagia melihat kamu dan adik-adikmu tumbuh dengan baik. Lihatlah Azizah, dia gadis yang periang bukan? Mama bahagia melihat anak-anak mama menjadi anak yang periang dan penurut. Jadilah kakak yang melindungi adik-adikmu Fajar. Mama titip Azizah, sayangi dia dan bimbing dia supaya menjadi gadis soleha yang berbakat. Mama, kenapa mama berkata seperti itu? Kenapa mama menitipkan Zizah kepada Fajar? Memangnya mama mau pergi kemana, mah? Fajar tersentak dengan ucapan sang mama. Pemuda yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas itu bingung dengan ucapan tak biasa wanita yang melahirkannya itu. Fajar lantas menghambur ke pelukan mamanya. Pemuda itu memeluk mamanya erat. Ma, mama jangan berkata begitu, ma. Fajar takut. Sudah jangan menangis, mama hanya bercanda. Hehe. Kekeh Bu Esti menanggapi sikap sang anak sambil mencium pipi putra sulungnya itu. Mama sayang sama kalian berempat. Sekarang ayo kita ke sana, kita berkumpul dengan papa dan saudara-saudaramu. Mama tak ingin Azizah mencari kita. Senyum Bu Esti sambil berjalan ke dekat suami dan anaknya. Tak terasa setelah melewati berbagai sesi, akhirnya acara ulang tahun Azizah pun usai. Semua tamu undangan sudah pulang dari kediaman orang tua Azizah. Aduh, capek mama, ucap Azizah dengan ciri khasnya bocah sambil berbaring di sofa ruang tamu rumah minimalis itu. Badan Zizah capek. Sini nak, mama pijitin, seru Bu Esti lalu menuju ke putri kecilnya itu. Pola yang menggemaskan menurut Bu Esti. Namaku Esti Widya Astuti. Aku seorang ibu dari 4 anak yang ganteng dan cantik. Anak pertamaku bernama Fajar Eka Ananda Pamungkas, anak keduaku bernama Fahri Dwi Ananda Pamungkas, anak ketigaku bernama Fasin Ronial Ananda Pamungkas, anak bungsuku bernama Azizah Putri Asjahra. Dia putri satu-satunya di keluarga kami, sedang suamiku bernama Ade Pamungkas. Suamiku bekerja di perusahaan BUMN terkenal di negeri ini, sedang aku seorang pendidik yang bertugas sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SMA di kota kami. Hidupku begitu bahagia setelah menikah dengan Mas Adri. Aku dikarunia anak yang sempurna.
Aku melewati hari-hariku dengan menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga yang sayang keluarga. Setelah melahirkan anak pertamaku, hidupku begitu bahagia. Fajar begitu disayang nenek dan kakeknya, begitu juga Mas Adri. Kami menyayangi Fajar dengan sepenuh hati. Setelah 2 tahun sejak putra sulung kami lahir, akhirnya lahirlah putra kedua kami, bayi laki-laki yang tampan. Fahri tumbuh dengan baik seperti kakaknya. Kedua putraku saling mengasihi satu sama lain. Aku selalu mendidik anak-anakku untuk saling menyayangi saudaranya. Saat kami pergi berlibur keluar kota bersama keluarga kecilku, aku melewati sebuah jalan di mana aku melihat anak perempuan yang cantik dan lucu sedang digandeng ibunya. Mas, andai kita punya seorang putri, mungkin akan sangat menggemaskan, lucu dan cantik ya seperti anak itu ya, ucapku kala itu. Iya mah, kita berdoa saja semoga suatu ketika ada putri cantik yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin ya, semoga Allah memberikan kepercayaan kepada kita ya Mas. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa Fahri sudah berusia 3 tahun. Dia tumbuh dengan sangat lucunya. Siang itu kala aku dan suamiku menemani Fahri di teras rumah, tiba-tiba kepalaku mendadak pusing dan pandanganku begitu gelap. Aku jatuh pingsan di depan suamiku. Ya Allah, Mama kenapa? Samar-samar ku dengar anakku Fajar menangis. Kepalaku terasa berat ketika aku membuka mata. Mama sudah bangun, ucap suamiku yang berada di sampingku. Alhamdulillah Ma, aku khawatir Mama harus sehat ya, harus kuat karena ada bayi di dalam sini kata Mas Adri sambil mengelus perutku yang masih rata. Apa Mas? Aku hamil. Iya sayang, kamu hamil. Tadi dokter sudah memeriksa kamu dan alhamdulillah kamu hamil, diperkirakan usianya 8 minggu sayang. Kamu harus banyak istirahat ya karena Fahri dan Fajar akan segera punya adik. Aku begitu bahagia mendengar ucapan Mas Adri. Semoga anak yang aku kandung ini perempuan ya Allah, ucapku dalam hati begitu bahagia. Tak terasa usia kandunganku menginjak 9 bulan. Aku begitu bersemangat menjalani hariku dan menanti kelahiran anak ketigaku. Aku berharap anak ketigaku perempuan. Pagi itu aku melahirkan anak ketigaku. Lagi-lagi anakku lahir laki-laki. Aku sedikit kecewa melihat kenyataan bahwa anak yang kulahirkan itu laki-laki. Entah kenapa aku sangat menginginkan anak perempuan. Aku begitu murung usai melahirkan dan tak semangat untuk menyentuh anakku. Suamiku menyadari gelagatku yang ogah-ogahan menyentuh bayi Ronia. Ma, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan anak perempuan. Ayolah, jangan begitu, makasihan bayi kita, dia juga butuh ASI kamu serta kasih sayangmu, ucap Mas Adri menasehatiku. Tapi aku tak begitu bersemangat, aku begitu menginginkan bayi perempuan. Waktu begitu cepat berlalu, Ronial tumbuh sehat dan tampan seperti kedua kakaknya. Aku mulai menyayangi bayiku karena begitu menggemaskan. Aku masih menginginkan lahirnya anak perempuan di tengah-tengah keluarga. Bahkan aku berucap di depan orang tuaku bahwa aku siap meninggal kalau aku sudah melahirkan anak perempuan dan mendidiknya walau sampai usia 4 tahun. Orang tuaku begitu marah dengan ucapanku yang dinilai ngawur. Dan tak terasa Ronial sudah berusia 6 tahun dan aku belum kunjung hamil lagi. Aku masih menanti lahirnya anak perempuanku. Hingga suatu hari aku muntah-muntah hebat. Awalnya aku mengira itu hanya masuk angin biasa. Tapi aku menyadari bahwa aku sudah tidak datang bulan selama 2 bulan. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat hasil tes pack itu bergaris 2 yang artinya aku positif hamil. Aku menjaga kehamilanku begitu sempurna sampai di suatu senja perutku begitu sakit tanda aku mau melahirkan. Dengan cepat Mas Adri membawaku ke klinik terdekat. Selamat Bu, bayinya sudah lahir cantik seperti ibunya. Aku begitu terkejut mendengar ucapan dokter. Tak terasa air mataku menetes setelah menanti selama 7 tahun. Setelah melahirkan Ronial, akhirnya bidadari kecil hadir juga di keluarga kami. Bab kedua. Mama Esti meninggal. Setelah acara ulang tahun Azizah yang melelahkan selesai dan Azizah tertidur di sofa ruang tamu, aku pergi ke kamar untuk membersihkan diriku. Terdengar tangisan Zizah yang menggemparkan seluruh isi rumah. Aku lari tergopoh-gopoh menuju ruang tamu yang dimana putri cantikku kutinggal karena tertidur. Deh, kenapa sih kamu menangis kenceng sekali? Seru sang kakak. Ketiga jagoanku begitu menyayangi adiknya. Mama, itu kenapa sih adik menangis sangat nyaring? Berisik mah, ucap Ronial yang memang anak paling tidak suka keributan. Iya nih, adik ngagetin orang aja, keluh Fahri menanggapi tangisan adiknya. Sudah. Adik kalian hanya takut mama tinggal karena tadi tertidur di ruang tamu. Sekarang kalian masuk kamar dan lekaslah tidur. Ada apa Zizah? Sini sama ayah saja. Oh ya Ma, jangan lupa tutup semua pintunya dan segera istirahat biar Zizah ayah yang bawa ke kamar.
Suara azan subuh samar-samar terdengar begitu merdu. Pagi menyapa Bu Esti bergegas bangun dari tidur lelapnya. Lalu sambil melihat gadis kecilnya yang masih terlelap, Bu Esti menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap-siap menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Setelah menghabiskan waktu sekitar 10 menit di kamar mandi, Bu Esti bergegas keluar dan menuju ke tempat tidur untuk membangunkan suami dan gadis kecilnya. Mas Adri bangun, sudah azan subuh. Ayo bangun dan kita sholat jamaah. Iya mas, sebentar 5 menit lagi, ucap ayah Azizah menanggapi sang istri sambil membuka mata dan membiarkan nyawanya terkumpul dahulu. Zizah, bangun cantik, yuk bangun sayang, kita sholat subuh terlebih dahulu. Zizah, yuk bangun. Iya mama, ucap gadis penurut itu tanpa bantahan sedikit pun. Kemudian gadis yang baru berulang tahun keempat itu bergegas bangun dan menuju kamar mandi dengan dituntun sang ayah untuk bersih-bersih dan berwudu. Mas, aku tunggu di tempat sholat ya, sambil aku bangunkan anak-anak terlebih dahulu, ucap Bu Esti sambil keluar dari kamar menuju kamar ketiga putranya untuk membangunkannya satu persatu. Beruntung keempat anak Bu Esti tipikal anak yang penurut dan tidak banyak tingkah, semua terdidik dengan baik di keluarga kecil itu. Pagi pun dilewati keluarga kecil itu dengan bahagia. Bu Esti memang mendidik anak-anaknya untuk rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Bu Esti selalu membiasakan anak-anaknya untuk bangun sepagi mungkin supaya tidak terlewatkan waktu subuh. Mas, nanti kamu pulang dari kantor jam berapa? Tanya Bu Esti kepada suaminya ketika mereka bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Seperti biasa mah, jam 5. Memangnya kenapa mah? Tumben tanya begitu. Ah enggak mas, hanya bertanya saja, siapa tahu nanti malah mas dah pulang dan aku sudah pergi lagi. Kenapa istriku bicara aneh begini sejak kemarin? Monolog Pak Adri dalam hati. Emang kamu mau pergi kemana mah? Bukannya hari ini kamu ada kelas sampai siang? Tanya Pak Adri yang bingung dengan ucapan sang istri. Enggak mas, enggak pergi kemana-mana kok, nanti habis dari sekolahan langsung pulang kok. Ya udah yuk kita keluar, kita sarapan dulu, anak-anak sudah menunggu. Bergegas Bu Esti keluar dari kamar menuju meja makan diikuti sang suami yang masih terpaku dan bingung dengan ucapan sang istri akhir-akhir ini. Keluarga kecil itu mengawali sarapan dengan hikmat tanpa ada yang bersuara sedikit pun. Bahkan Azizah kecil pun sudah terlatih disiplin mengikuti kakak-kakaknya yang tidak bersuara sedikit pun, hanya suara sendok dan garpu beradu dengan piring yang terdengar di meja makan keluarga mereka. Setelah semuanya selesai sarapan, Pak Adri dan Bu Esti bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ayah, Mama, kami berangkat sekolah dulu ya, ucap ketiga putraku sambil bersalaman denganku dan ayahnya. Hati-hati nak, belajar yang pintar, ucapku setelah ketiganya bersalaman dan mencium punggung tanganku. Jangan bikin ulah di sekolah ya, yang rajin belajarnya, ucap Mas Adri menanggapi anak-anaknya. Baik mah, baik ayah, ucap ketiganya kompak seraya lari menuju mobil yang sudah siap mengantarkan mereka ke sekolah. Dan akhirnya pagi itu kami berdua pun pergi bekerja bersama-sama karena jarak tempat kerjaku dan Mas Adri yang lumayan dekat, kami pergi secara bersamaan. Di kantor Pak Adri tidak tenang dalam bekerja, entah kenapa sejak berangkat dari rumah sampai jam sesiang ini. Hatinya merasa gelisah tidak menentu. Apalagi akhir-akhir ini mendengar ucapan istrinya yang tidak lazim semakin membuat hatinya tidak tenang dalam bekerja. Kenapa hatiku gelisah begini? Ada apa sebenarnya? Pak Adri benar-benar larut dalam lamunannya hingga dering suara ponsel begitu mengagetkannya. Halo, Assalamualaikum, dengan Bapak Adri? Waalaikumsalam, iya benar saya sendiri. Maaf Bapak, saya guru di SMA Negeri 1, saya teman kerjanya Ibu Esti Widya Astuti. Saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Esti baru saja dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba Ibu Esti mengeluh sakit di kepalanya dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pak Adri begitu terkejut mendengar ucapan orang yang baru saja meneleponnya itu, dia sampai-sampai tak sadar sudah sekian menit terpaku tanpa kata. Halo Bapak Adri, apakah Anda masih di situ? Halo, Pak Adri. Iya maaf, kalau boleh tahu istri saya dibawa ke rumah sakit mana? Di rumah sakit Siloam Hospital, Pak. Baik, terima kasih, saya akan segera ke sana. Pak Adri langsung bangkit dari duduknya dan berlari keluar ruangan setelah mematikan telepon di ponselnya. Dia tak memperdulikan tatapan aneh teman-teman kerjanya. Dia berlari menuju parkiran dan melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah sakit yang dituju, dia langsung memarkirkan mobilnya dan berlari menuju ruang UGD. Permisi, bagaimana keadaan istri saya, Sus? Tanya Pak Adri dengan nafas ngos-ngosan. Maaf Pak, atas nama siapa? Tanya perawat tersebut dengan ramah. Istri saya bernama Esti, Sus.
Maaf Pak, silakan Bapak tunggu, pasien masih ditangani dokter di dalam. Berdoa saja semoga semuanya akan baik-baik saja. Saya permisi. Setelah beberapa saat kepergian perawat tersebut, Pak Adri begitu gelisah di ruang tunggu, pikirannya benar-benar kalut dan tidak tenang. Pak Adri hanya bisa mondar-mandir di depan pintu ruang UGD sambil sesekali melihat ke pintu. Kriek. Akhirnya pintu UGD itu pun terbuka dan munculnya dokter dengan wajah yang sulit diartikan. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Maaf Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Pasien tidak bisa kami selamatkan karena beliau mengalami tekanan darah yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan pembuluh darah di otaknya pecah dan beliau meninggal dunia. Kami tim dokter sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi takdir Allah di luar kuasa kami. Sekali lagi kami minta maaf. Ucapan dokter bagai hantaman petir di siang bolong. Pak Adri terduduk lemas di lantai depan ruang UGD. Sabar Pak, semua sudah takdir. Allah lebih menyayangi ibu. Sekarang Bapak boleh melihat jenazah istri Bapak di dalam. Saya permisi dulu. Pak Adri tak kuasa menahan air matanya. Bagaimana bisa pagi tadi istrinya masih bercanda bersama anak-anak dan dirinya. Hanya hitungan jam setelah berpisah, setelah mengantar istrinya di sekolah tempat dia mengajar, dan istrinya masih tersenyum ceria. Sekarang takdir berkata lain, dia dipisahkan oleh maut tanpa kata perpisahan. Kenapa kamu tega meninggalkan kami semua, Mah? Tangis Pak Adri di depan jenazah istrinya. Kenapa kamu meninggalkan anak-anak, bahkan Zizah masih sangat membutuhkan kamu? Bersambung.